Salam sehat sempurna dan muda abadi untuk teman-teman, adik-adik, dan kakak-kakak di mana saja berada. Kesempatan ini saya mau mengobrol tentang kunci pertama hidup sehat. Now I want to tell about the first K of healthy. Namun sebelum itu, before I translate my greetings. Salam sehat sempurna. Sehat sempurna, in English, perfect healthy. Muda abadi, in English, forever young. This is my dream. This is my spirit. And this is my vision. Oke, kita kembali. Ngobrol tentang kunci pertama hidup sehat. Saya tidak menggurui, tapi pilih. Ada dua pilihan. Kunci pertama hidup sehat itu makanan atau kekuatan pernafasan. Good food or power breath. Masing-masing kita punya pilihan. Namun demikian, berangkat dari pengalaman saya, maka di sini saya menghayati bagaimana kunci pertama hidup sehat. The first key of healthy is power breath. Kekuatan pernafasan. Jadi teman-teman, adik-adik, dan kakak-kakak sekalian, saya di sini menghayati kunci pertama hidup sehat adalah kekuatan pernafasan. Nah, sekarang ini kita berhadapan dengan tantangan COVID-19. Nah, bagaimana kita merespon kondisi ini? Tidak hanya dengan ketakutan, kegamangan, dan kekhawatiran, tetapi menurut saya ya, ini suatu momentum untuk merefleksikan pola hidup kita atau gaya hidup kita. So, rethinking our style life. Nah, berangkat dari pengalaman saya, dan saya merasakan ada efeknya, bahwa kunci pertama hidup sehat itu adalah kekuatan pernapasan, power breath. Nah, beberapa pemahaman saya yang membuat saya menghayati bahwa kunci pertama hidup sehat itu adalah kekuatan pernapasan. Pertama, ternyata bahwa nafas itu adalah yang merangsang seluruh sistem yang ada di dalam tubuh kita. Entah itu sistem peredaran darah, sistem imun, maupun juga sistem getah. Atau untuk kita orang awam, cukup kita pahami bahwa ketika kita bernafas dengan teknik-teknik tertentu, sebetulnya kita sedang membersihkan sel-sel tubuh. Dan mutu kesehatan itu terletak pada kebersihan sel-sel tubuh. Nah, teman-teman, adik-adik, dan kakak-kakak sekalian, saya juga ingin menambah penghayatan menyangkut kekuatan pernafasan ini. Jadi, nafas, kalau saya di sini tidak hanya melihat bagaimana nafas itu yang merangsang seluruh sistem yang ada di dalam tubuh, tetapi lebih dari itu, bahwa nafas juga saya memahami bahwa itu adalah sesuatu yang membuat kita terkoneksi dengan semesta alam. Itu yang kedua. Selain cara kita untuk memenuhi kebutuhan oksigen di dalam tubuh kita. Yang berikut,
saya juga memahami nafas ini lebih tinggi. Bagaimana nafas itu adalah hembusan Allah. Nah, penghayatan ini itulah yang membuat saya di sini menghayati nafas lebih dalam, karena memang saya pandang nafas itu adalah hembusan Allah. Jadi boleh saya katakan ketika saya bernafas sebetulnya saya mengalami Allah. Nah, itulah perlunya mungkin terapi yang mengatakan bahwa cukup kita bersyukur sudah membuat kita lebih baik. Nah, jika kita sepakat bahwa kekuatan pernafasan itu adalah kunci pertama hidup sehat, maka itulah pentingnya kita melakukan cara bernafas tertentu atau teknik-teknik tertentu. Di sini saya mengembangkan beberapa teknik pernafasan yang saya rasa cukup ampuh. Ini juga cocok untuk menghadapi kondisi yang sekarang tidak nyaman untuk kesehatan kita, terutama COVID-19. Yang pertama, saya mengembangkan suatu teknik pernafasan yang namanya teknik pernafasan 142. Breath Technique 1, 4, 2. Yang dimaksud adalah kita menarik nafas melalui hidung 1 hitungan, kemudian kita menahan di perut 4 hitungan, lalu menghembuskan 2 hitungan secara perlahan-lahan. Yang pertama, teknik pernafasan 1, 4, 2. Yang berikut, saya juga mengembangkan teknik pernafasan yang merupakan satu tingkat di atas teknik tadi 142, yakni 284, di mana kita menarik nafas 2 hitungan, menahan 8 hitungan, lalu menghembuskannya 4 hitungan. Breath technique 2, 8, 4. Inhale 2 account, hold in stomach 8 account, and exhale 4 account. Nah, teknik pernafasan yang ketiga itu saya namakan 4, 16, 8. 4, 16, 8. Inhale 4 account, hold in stomach 16 account, then exhale 8 account. Oke, itu teknik pernafasan yang saya kembangkan terkait bagaimana nafas itu bisa merangsang seluruh sistem yang ada di dalam tubuh kita. Nah, namun ada satu teknik pernafasan yang paling ampuh untuk sehat. Bukan berarti kita mengesampingkan 3 teknik pernafasan yang saya sebutkan tadi, yakni teknik pernafasan diafragma. Teknik pernafasan diafragma inilah yang paling efektif untuk menyehatkan dan menyembuhkan. Di sini saya terus melakukan teknik pernafasan ini karena memang paling ampuh. Tekniknya mudah. Bagaimana? Ketika kita menarik nafas, posisi bebas, entah berdiri, duduk, baring, silakan. Tapi saya mungkin agak lebih detail menjelaskan pernapasan diafragma ini karena ini yang paling efektif. Nah, ketika kita menarik nafas melalui hidung, contoh, lakukan ini. Inhale by noise
menarik nafas, itu kata kuncinya itu bagaimana kita menarik nafas dari bagian dalam dada kita. Ketika kita menariknya, bagaimana dada kita, perut kita, punggung kita mengembang secara bersamaan. Waktu kita tariknya, misalnya tarik, ini mengembang, punggung mengembang, kemudian kita mengeluarkan nafas melalui hidung juga, mengempisnya itu secara bersamaan. Nah, ini kita lakukan terus-menerus. Butuh latihan, mungkin mulai dengan angka kecil dulu, mulai dengan 5 kali, 10 kali, 30 kali. Karena memang pernafasan ini butuh latihan terus-menerus supaya kita mahir. Nah, teman-teman, adik-adik sekalian, lebih detail juga nanti itu bisa lihat semua teknik pernafasan yang saya kembangkan itu di video-video saya sebelumnya. Intinya bahwa bagaimana hari ini saya ingin menegaskan bahwa kunci pertama hidup sehat itu adalah kekuatan pernafasan. Karena pernafasan itu adalah yang merangsang seluruh sistem yang ada di dalam tubuh kita. Selain itu, ditambah tadi saya membuat pemahaman-pemahaman, penghayatan-penghayatan terkait dengan pernafasan sehingga kita lebih enjoy dan menikmati ketika kita melakukan teknik pernafasan benar-benar dengan penuh penghayatan. Dan kata kunci, itulah sebabnya ketika kita melakukan teknik ini, kita harus dalam keadaan di mana kita menikmati nafas yang masuk dan keluar selama kita melakukan teknik pernafasan. Untuk tidak memperpanjang waktu, teman-teman, adik-adik sekalian, saya kira cukup begini saja dulu, cukup sekian saja dulu apa yang saya katakan terkait dengan teknik pernafasan. Dan saya akan melanjutkan di video berikut menyangkut detail masing-masing dari teknik pernafasan itu. Oke, terima kasih teman-teman, adik-adik dan kakak-kakak sekalian. Salam sehat sempurna dan mudah abadi.